Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Analisis Materi Mata Pelajaran Fikih MA kelas 12 semester genap kurikulum 2013. Yang pertama adalah pengertian muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Seperti contoh yaitu pendidik atau guru, singa dan kucing. Yang kedua adalah kaidah muradif, yaitu mendudukkan masing-masing muradif pada tempat yang sama. Itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syarak. Mempertukarkan dua muradif satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syarak. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al-Quran karena ia tidak boleh diubah. Bagi mazhab Malikiyah, takbir sholat tidak boleh dilakukan kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Yang selanjutnya adalah pengertian mustarok. Mustarok ialah satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafaz mengandung makna yang banyak atau yang berbeda-beda. Adapun definisi yang ditengahkan oleh para ulama usul adalah antara lain satu lafaz kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang atau ahli dalam bahasa tersebut. Yang selanjutnya adalah kaidah mustarok, yaitu penggunaan mustarok menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan. Jadi menetapkan salah satu makna dari suatu lafaz mustarok tidak dibatasi. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya lafaz mustarok. Terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata yadun dalam satu kabilah yang artinya tangan. Yang selanjutnya adalah ketentuan hukum lafaz mustarok. Apabila lafaz tersebut mengandung kebolehan, terjadinya hanya mustarok antara arti bahasa dan istilah syarak. Maka yang ditetapkan adalah arti istilah syarak kecuali ada indikasi-indikasi yang bahasa dan istilah syarak. Maka yang ditetapkan adalah arti istilah syarak kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dan istilah bahasa. Yang selanjutnya adalah pengertian mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau qayyad. Contohnya dalam Quran Al-Mujadalah ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak. Lafaz budak di atas tanpa dibatasi meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Yang selanjutnya adalah pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qayyad. Contohnya dalam Quran An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Lafaz budak di atas dibatasi dengan yang beriman. Macam-macam mutlak dan muqayyad serta hukumnya. Lafaz mutlak tetap pada mutlaknya selama tidak ada dalil yang mengqayyadkannya atau membatasnya. Jadi terdapat dalil yang memberi batasan qayyad, maka dalil itu dapat mengalihkan ke mutlaknya dan menjelaskan pengertiannya. Yang selanjutnya adalah pembagian harta pusaka sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi wasiat itu dibayar setelah
Jadi wasiat itu akan diberikan setelah hutangnya itu dibayar. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mbak Mila Amelina. Oke, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya adalah tentang zahir dan takwil. Untuk yang pertama adalah zahir. Zahir sendiri menurut bahasa adalah terang atau jelas, sedangkan menurut istilah suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan. Yang selanjutnya adalah takwil. Pengertian takwil sendiri menurut bahasa adalah tafsir atau penjelasan atau uraian, sedangkan menurut istilah adalah memalingkan lafaz dari makna zahir atau jelas kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil. Pada asalnya suatu lafaz tidak dipalingkan dari makna zahir. Menakwilkan atau memalingkan dari makna zahir kepada makna lain itu tidak sah, kecuali apabila takwil itu didasarkan dalil syar'i berupa nas, qiyas atau prinsip-prinsip umum hukum. Apabila takwil itu tidak didasarkan dalil syar'i yang sah, tetapi keinginan sendiri, maka takwil itu tidak sah dan merupakan tindakan menyalahi hukum dan nas. Demikian pula takwil yang bertentangan dengan nas yang syarih atau takwil kepada arti tidak mungkin dari lafaz merupakan takwil yang tidak sah. Selanjutnya, masalah-masalah yang dapat menerima takwil. Para ulama sependapat bahwa masalah-masalah furu' dapat menerima takwil apabila mengenai masalah yang berhubungan dengan usul fikih atau akidah. Mereka terpecah ke dalam 3 mazhab. Yang pertama, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Ini pendapat golongan musyabbihah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk atau naudzubillah. Yang kedua, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab ulama salaf. Yang terakhir adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Ini pendapat ulama khalaf. Selanjutnya adalah syarat-syarat takwil. Yang pertama, adanya sebab yang menghendaki takwil, seperti pertentangan antara dua dalil yang sulit untuk diamalkan kecuali dengan jalan takwil. Yang kedua adalah takwil tidak boleh menggunakan nas syar'i lainnya karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat dzanni, sedangkan nas yang bersifat dzanni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Yang ketiga adalah lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz yang pada asal menerima dan bisa ditakwil. Yang keempat adalah takwil harus berdasarkan pada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Yang kelima, takwil yang dihasilkan mesti selaras dengan makna bahasa Arab, makna syariah atau makna urf atau kebiasaan orang Arab. Yang keenam, jika takwil dengan kias maka hendaknya menggunakan kias al-jali. Yang ketujuh atau yang terakhir, para pelaku takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i. Yang selanjutnya materi yang D, mantuk dan mafhum. Materi yang pertama, pengertian mantuk. Secara bahasa, mantuk berasal dari kata nadhaqa yang bermakna berucap. Mantuk adalah makna yang terkandung oleh kata yang terucapkan. Al-Khotan menjelaskan mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurutnya ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.
tunjuk atau dilalah lafaz kepada makna, ada kalanya kepada bunyi mantuk, artinya tersurat. Perkataan yang diucapkan itu baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain dengan takdir maupun takdir. Yang selanjutnya pembagian mantuk. Yang pertama, mantuk nas. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami, mantuk nas adalah lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas, tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Oleh sebab itu, lafaz tersebut tidak mungkin ditakwilkan. Dan selanjutnya adalah mantuk zahir, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, tapi makna ini bukan yang dimaksud. Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas atau zahir, dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas. Yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut. Apabila perkataan zahir tersebut berupa lafaz am, ada kemungkinan ditaksiskan mutlak, mungkin ditakyidkan apabila mempunyai arti yang hakiki, mungkin yang dimaksudkan adalah arti majazi. Selanjutnya adalah pengertian mafhum. Mafhum sendiri secara bahasa berarti faham atau dapat dipahami. Sedangkan secara istilah, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa sebagian besar dilalah didasarkan pada nas. Menurut Abu Zahrah, dilalah nas juga diambil dari teks karena ia juga dipahami dari pengertian bahasa pada suatu teks. Oleh karena itu dikatakan bahwa semua dilalah di atas adalah dilalah al-mantuk dan berbeda dengan dilalah mafhum. Selanjutnya adalah pembagian mafhum. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna lafaz yang tidak disebutkan dalam mantuk langsung bila ditangkap dari lafaz itu sama hukumnya dengan makna yang dipahami dari lafaz itu sendiri. Selanjutnya adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalif adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertiannya yang berbeda. Para ahli usul fikih mengatakan mafhum mukhalafah dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal, yaitu al-jumlah zahir atau kalimat yang jelas berupa al-mantuk al-musbat, dan kalimat yang tidak jelas yang berupa al-maskut anhu al-manfi, atau bisa juga diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nas yang berlawanan dengan yang disebutkan. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah merupakan kebalikan dari hukum yang disebutkan dan tidak ada batasannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi nanti. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.